Ini bukan sekadar perang. Ini adalah ujian akhlak, iman, dan harga diri. Di Karbala, darah melawan pedang dan kebenaran berjalan sendirian. Mari kita bicarakan di Bicara Zaman. Langit Karbala pagi itu mendung kelabu. Angin padang pasir membawa debu kematian yang akan segera datang. Di tengah padang yang sunyi, berdiri sebuah tenda kecil tempat tinggal pasukan yang jumlahnya tak seberapa. Dipimpin oleh seorang cucu Nabi, Husain bin Ali. Ia tidak membawa pasukan besar. Tidak ada ambisi untuk berkuasa. Yang dibawanya hanya keluarganya, sahabat-sahabat setia, dan keyakinan bahwa kebenaran tak boleh tunduk pada kebatilan. Beberapa bulan sebelumnya, ribuan surat datang dari rakyat Kufah, memohon Husain datang dan memimpin mereka melawan pemerintahan yang zalim, Yazid bin Muawiyah, yang naik takhta dengan kekuatan, bukan keadilan. Husain pun melangkah, bukan untuk memberontak, tapi menjawab panggilan rakyat. Namun begitu ia sampai di dekat Kufah, jalan telah diblokir. Pasukan besar telah dikirim Yazid untuk mencegatnya. Tanggal 2 Muharram 61 H, Husain dan rombongannya sampai di Karbala. Disinilah mereka dicegat oleh ribuan pasukan Yazid. Hari demi hari berlalu. Hingga hari ke-7 Muharram, pasukan Yazid memutus akses air dari sungai Ufrat. Bayangkan, anak-anak kecil, termasuk bayi bernama Ali Asgar, menangis kehausan. Di tengah panas padang pasir, air dijadikan senjata. Malam sebelum pertempuran, Husain memanggil seluruh sahabatnya. Ia berkata, "Siapa yang ingin pergi, pergilah. Mereka hanya menginginkan aku. Kalian tidak bersalah." Namun tak satu pun pergi. Bahkan mereka menjawab, "Kami hanya hidup sekali, dan kami ingin hidup itu bersama kebenaran." Malam itu mereka sholat, berdoa, dan menangis. Tapi bukan karena takut mati, melainkan karena cinta kepada Tuhan dan kebenaran. Pagi 10 Muharram, genderang perang ditabuh. Pasukan Yazid menyerbu. Satu demi satu sahabat Husain gugur. Ali Akbar, putra Husain, tewas di medan laga dengan wajah seperti Nabi. Abbas bin Ali, sang pembawa panji, berjuang hanya untuk mengambil air bagi anak-anak. Saat kedua tangannya ditebas, ia tetap maju, hingga gugur dengan wajah menghadap ke tenda. Dan akhirnya Husain berdiri sendiri. Tubuhnya dipenuhi luka. Ia jatuh dan dipenggal oleh tentara Yazid. Kepala suci itu dibawa ke Kufah, lalu ke Syam kepada Yazid. Satu adegan yang paling memilukan di Karbala adalah ketika Husain mengangkat bayinya yang masih menyusu dan berkata kepada pasukan musuh, "Jika aku dianggap pemberontak, apa dosa bayi ini? Berikan ia seteguk air." Tapi jawaban mereka adalah anak panah yang menembus leher. Mungil itu dalam pelukan ayahnya. Setelah tragedi itu, para wanita dan anak-anak dari keluarga Nabi dibawa sebagai tawanan. Di antara mereka, Zainab binti Ali, saudari Husain, berdiri di istana Yazid dengan keberanian luar biasa. Ia berkata, "Kau mengira kemenangan milikmu, wahai Yazid? Demi Allah, engkau tak akan pernah menghapus nama Husain. Darahnya akan mengguncang hati umat selamanya." Karbala bukan hanya tragedi. Ia adalah cermin perlawanan moral, sebuah pengingat bahwa dalam hidup ada saatnya kita harus memilih. Berdiam demi selamat atau berdiri demi kebenaran. Dan Husain telah memilih untuk berdiri meski harus sendiri. Setiap hari adalah Asyura, setiap tanah adalah Karbala. Jika menurut kalian tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe.